Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahului dengan pada pagi ini membahas tentang distribusi binomial berkaitan dengan percobaan binomial. Oke. Percobaan binomial memiliki 4 syarat ya. Suatu percobaan ada 4 syarat. Syarat pertama, dia harus kejadian berulang. Yang kedua, kejadiannya harus saling bebas. Yang ketiga, peluang setiap kejadian yang mungkin tetap. Oke, yang keempat, hanya terdapat 2 kemungkinan. Jadi kalau dikatakan kejadian binomial jika memenuhi keempat-empatnya ya. Oke, dikatakan percobaan binomial jika memenuhi keempat-empatnya. Oke, silakan perhatikan aktivitas 3. Sudah? Sudah belum? Belum? Yuk, silakan dipersiapkan halaman 81. Sudah belum? Yang belum? Halaman 81 sudah? Sudah dibuka belum? Aktivitas 3 sudah dibuka belum? Sudah, wes yakin tidak ada yang belum ya? Oke, perhatikan baik-baik. Pada aktivitas 3 ya, yang pertama, di situ Santi ngapain? Oke, perhatikan baik-baik. Yang dilakukan Santi adalah menjawab soal ya. Menjawab soal dengan 4 pilihan jawabannya. Dengan 1 jawaban benar ya. Oke, sudah. Yang kedua apa? Dilakukan yang dikerjakan berapa soal? Mengerjakan 20 soal, iya. Nah, berarti ini kejadian yang berulang kan ya? Berarti syarat pertama terpenuhi ya. Yang dia lakukan adalah menjawab soal. Menjawab soalnya diulang sebanyak 20 kali. Oke. Sudah? 20 soal itu memiliki karakteristik yang sama, yaitu dengan 4 pilihan jawaban, 1 pilihan benar. Oke. Syarat yang kedua, apakah ini merupakan kejadian yang saling bebas? Saling bebas tidak? Halo? Iya, kenapa?
Karena percobaan pertama tidak mempengaruhi percobaan sesudahnya, ya. Jadi benar tidaknya jawaban soal nomor 1 tidak berpengaruh pada jawaban soal nomor 2 ataupun nomor 3. Oke ya, clear ya. Sekarang yang ketiga, yang keempat. Apakah benar hanya ada 2 kemungkinan? Yang keempat, benar apa tidak? Benar. Apa itu kemungkinannya? Benar dan salah, ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Oke. Kebalik apanya? Kebaca ndak? Pinter ngono lho. Sudah? Ya. Oke, yang ketiga, apakah peluang benarnya dan salahnya masing-masing soal tetap? Tetap apa enggak? Peluang benar pada soal pertama berapa? Berapa? 1/20. 1/4. Oh iya. Dengan 4 pilihan jawaban. Loh, ketoran itu dibuka aktivitasnya. Nah, ya. Iya, bawa ke plek ya. Oke. Oh iya. Peluang salahnya adalah 3/4. Oke. Peluang benar pada percobaan kedua, soal kedua apakah tetap 1/4? Iya. Nah, tetap berarti terpenuhi juga syarat ketiga. Karena keempatnya terpenuhi, merupakan percobaan binomial. Jadi merupakan percobaan binomial. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Andi mengapain? Mengambil kelereng, 5 kelereng ya. 1/1 ya. Tanpa dikembalikan ya. Sudah? Oke. Syarat pertama apakah terpenuhi? Terpenuhi ya. Karena aktivitasnya diulang berapa kali? 5 kali. Syarat pertama terpenuhi ya. Diulang 5 kali. Oke. Dalam kotak terdapat berapa kelereng? 40 kelereng. Di mana 10 warnanya merah dan 30 kuning. Oke ya. Diulang ya. Syarat keempat apakah terpenuhi? Apakah hanya ada 2 kejadian? Terpenuhi ya.
merah atau kuning. Hanya ada dua, terambil merah atau terambil kuning. Oke, sudah ya? Apa yang dicatat Andi? Jumlah kelereng warna kuning. Oke, berarti variabel X-nya adalah banyak kelereng kuning yang terambil. Sudah ya? Karena yang dicatat adalah banyak kelereng kuning yang diambil, maka P-nya berapa? P-nya berapa? Pada pengambilan pertama P1 berapa? 10/40 ya. Benar? Salah. X-nya apa? Banyak kelereng yang terambil. Berarti P-nya berapa? 30/40 ya. P itu adalah peluang yang diharapkan, sama dengan 3/4. Oke. Q1 berapa? 1/4. Oke. Ini pengambilan pertama. Nah, pengambilan kedua, perhatikan kondisi kotak. Kotak pada pengambilan pertama kapasitasnya 10 merah, 30 kuning. Oke. Ya. Pengambilan kedua sudah berkurang 1, benar ya? Karena setelah diambil tidak dikembalikan. Berarti yang di kotak ada berapa kelereng? 39. Oke. Berapa P2 dengan syarat P1 ya? Peluang kuning dengan syarat kuning sebelumnya berapa? Setelah pertamanya terambil kuning, jumlah kuningnya ada berapa di kotak? Tinggal 29. Ya. 29 itu diambil dari berapa kelereng? 39. Ya. Sekarang peluang merah dengan syarat kuning berarti berapa? 10/39. Karena yang berkurang kuning. Nah, sekarang peluang kuning dengan syarat pertama merah berapa? Berapa? Pengambilan kuning pada dengan syarat pengambilan pertama merah apa? Berapa? Kuningnya dalam kotak ada berapa? 30 karena yang terambil tadi merah sehingga tidak mengurangi jumlah kuningnya. Yang berkurang adalah jumlah merahnya. Jadi kuningnya masih ada 30 30/39 sama dengan 10/30. Oke, peluang merah dengan syarat merah berapa? 9/39. Nah, coba perhatikan ini pada pengambilan kedua ternyata dipengaruhi oleh pengambilan pertama, maka dia bukan kejadian saling bebas.
Artinya peluangnya juga tidak tetap. Berarti syarat 2 dan 3 tidak terpenuhi. Karena syarat 2 dan 3 tidak terpenuhi, maka bukan percobaan binomial. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Pertanyaan yang keras. Peluang K dengan syarat K. Oke. 29 per 39. Yang ditanyakan? Itu dapat peluang dari ya karena diambil 1 per 1 atau dibandingkan. Iya. Pada pengambilan pertama kuning, ya. Pada pengambilan pertama kuning, berarti kuning sudah terambil 1, sisanya tinggal berapa? 29, ya. Yang bawahnya 39 dapat dari mana? Dari 40 kelereng diambil 1. Jadinya tinggal 39. Oke. Yang peluang kuning dengan syarat merah pada pengambilan pertama 30 per 39. Karena yang diambil pertama merah, bukan kuning. Jadi kuningnya belum kalong. Oke. Pada peluang merah dengan syarat kuning pertama, jadi kalau pertama kuning, mana ini? Oke. Kalau pertama kuning, ya. Pertama kuning, oke. Pertama kuning berarti yang berkurang adalah kuningnya, ya. Oke, berarti merahnya tetap, ya. Berarti 10 per 39. Peluang merah dengan syarat merah, berarti karena merah sudah terambil, berarti merahnya berkurang 1. Oke, sudah Udita? Oke. Kita lanjutkan ke distribusi peluang binomial, ya. Oke, distribusi peluang binomial, ya. Perhatikan kemarin kaidah pencacahan kita sudah kenalan dengan kombinasi. Oke. Kombinasi penulisannya, ya. N kombinasi R. Ini kombinasi. Bisa juga dituliskan N kombinasi R seperti ini. Bisa juga ditulis kombinasinya adalah seperti ini. Ini adalah notasi-notasi kombinasi. Kalau yang di buku adalah N, R. Nah, ini juga kombinasi. Kalau secara formula atau rumus dituliskan N faktorial dibagi R faktorial kalikan N min R faktorial. Oke. Pada intinya ini juga ada satu lagi, N kombinasi R itu juga sama dengan N permutasi R dibagi R permutasi R, sama, ya. Jadi sama. Intinya adalah bagaimana cara menempatkan berapa banyak kemungkinan pada sekian slot, R slot, ya, dibagi
permutasi dari slot tersebut, karena kalau kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Oke ya. Oke. Kita mulai dari 5 kombinasi 1. Saya tulis saja sama seperti yang ada di buku. Oke, 5 kombinasi 1. Berarti ada satu tempat. Tempat pertama ini kita bisa pilih dari 5 kemungkinan, dibagi 1 sama dengan Oke. Kombinasi 5 kombinasi 2, berarti ada 2 tempat. Yang pertama 5, yang kedua 4, karena 1 sudah dipakai. Ini 2, 1 untuk menghilangkan urutan tempat. Oke, berarti sama dengan berapa? 10 ya. Oke. Lagi kombinasi 5 kombinasi 3, berarti kita punya 3 tempat. 5, 4, 3 dibagi 3, 2, 1 sama dengan 10. Oke. Gimana? Ayo Rio. Ya karena Pak Bambang karena Pak Bambang nggak suka pakai rumus. Karena Pak Bambang lemah di hafalan, oleh sebab itu dipenuhi dengan memahami apa sih sebetulnya esensi dari N kombinasi R gitu. Oh, ternyata sama halnya dengan meletakkan dari sekian tempat. Nah, tempat pertama berapa? 5, kedua 4, karena 5 sudah terpakai 1. Habis itu sudah terpakai 2, tinggal 3 gitu. Nah, urutan dari 3 tempat ini berarti dibagi ini tadi N permutasi R dibagi R permutasi R. R permutasi R kan sama dengan R faktorial kan ya? Nah, gimana lebih enak ya? Oke. Monggo silakan mau pakai rumus ini, monggo. Tidak akan disalahkan sama Bapak. Ya. Oke. Ya. Kombinasi 5, 4. Ya. Berarti apa? 5, 4, 3, 2. 4, 3, 2, 1 sama dengan 5. Oke. Paham, jangan ganggu sayangku ya. Lima kombinasi 5, berarti 5, 4, 3, 2, 1 per 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 1. Kombinasi juga bisa diperoleh dengan segitiga Pascal. Ya. Jadi pada intinya sigma I sama dengan 0 hingga N dari N kombinasi I adalah sama dengan 2 pangkat I. 2 pangkat N ya. 2 pangkat N. Ini ya. Tahu dari mana Pak? Tahu dari segitiga Pascal. Jadi didapat dari segitiga Pascal juga bisa 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ya. Yuk. 1, 5, 10, 10, 5, 1.
Ini kalau dipasangkan dengan kondisi variabelnya, berarti ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini itu artinya adalah 5 kombinasi yang di sini sama dengan 5 kombinasi 2. Oke. Jadi Anda mau pakai segitiga Pascal, mau pakai kombinasi, tidak apa-apa. Ya. Angelin. Iya, Angelin. Oke, ada pertanyaan? Sudah bisa lanjut? Buka 5 halaman 83 nomor 1 ya. Fungsi peluang Px ya, fungsi peluang Px sama dengan ya, fungsi peluangnya didefinisikan sebagai kombinasi 4x dikalikan 0,9 pangkat x dikalikan 0,1 pangkat 4 min x gitu ya. Dimana x-nya berarti sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sudah. Sekarang kalau ditanya A, P1 berarti x-nya sama dengan berarti kombinasi 4, 1 dikali 0,9 pangkat 1 dikali 0,1 pangkat 3 ya. Oke, sama dengan berapa? 4 dikali 0,9 dikali 0,001 berarti sama dengan berapa? 0,0036. Oke. Sekarang yang B. P3 berarti 4 kombinasi 3 0,9 pangkat 3 kalikan 0,1 pangkat 1 berarti sama dengan berapa? 4 juga ya? 4 dikali, mau pakai tempat, boleh pakai tempat ya, supaya terbiasa. Berarti 4, 3, 2 ya. 3, 2, 1 dikali 0,729 ya, kali 0,1 berarti hasilnya berapa ini? 0,29. Oke, sudah. Oke, sudah. Nomor 2. Sebuah dadu dilempar sebanyak 6 kali. Berarti N sama dengan 6. Percobaannya ada 6 ya.
X-nya adalah mata dadu prima. Oke. Mata dadu prima itu berapa aja? 1, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Kenapa 1 tidak? Kenapa kok bukan prima? Karena hanya memiliki tepat satu faktor bulat positif. Ya. 2 kenapa prima? Karena tepat memiliki 2 faktor bulat positif. 1 dan 2. Oke. Kenapa 4 bukan prima? Karena dia memiliki 3 faktor positif. 1, 2, 4. Oke. Apakah min 2 prima? Iya. Enggak. Dia enggak positif. Lo 2 juga min 1 sama min 2. Enggak, soalnya kan katanya kan tidak. Kalau kata sih enggak, teorinya enggak tahu. Oke. Bukan. Bilangan prima itu adalah bilangan asli. Oke. Syaratnya 1, bilangan asli yang memiliki tepat 2 faktor positif. Kenapa min 2 bukan prima? Karena dia bukan bilangan asli. Oke. Sudah ya? Oke, X prima. Berarti P-nya berapa? 3 per N sama dengan 1 per 2. Berarti Q-nya sama dengan yang A, X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Nilai variabel acaknya ini berapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu prima lah. Kalau keluar bukan prima apa enggak 0? Oh iya. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. X sama dengan 6 artinya apa? Ke 6 lemparannya ke 6 dadu itu muncul prima semua. X sama dengan 3 berarti keluar 3 prima. Berarti 3-nya ndak prima. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, sudah? Berarti PX sama dengan 3 itu artinya sama dengan binomial 3, 6, setengah. Berarti sama dengan apa? 6 kombinasi 3 kali setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 3. Berarti sama dengan berapa? 6, 5, 4 dibagi 3, 2, 1 dikali 1/2 pangkat 6.
Ya. Berarti sama dengan berapa? 5/2 pangkat sama dengan 5/3 Oke. Ada pertanyaan? Kenapa kok 5/16? 2 pangkat? Oh, itu benar 6 ya. Yang keliru di sini. 5 pangkat per 2 pangkat? Kenapa kok 2 pangkat 4? Oke, karena 4 adalah 2 pangkat 2. Oke, berarti yang di sini juga keliru. 2 pangkat 4 bukan 32, melainkan berapa? Oke, bagus. Oke, kita lanjutkan. Yang B, X sama dengan berapa itu? 4. Berarti PX sama dengan 4. Itu sama dengan binomial 4, 6 setengah ya. Berarti sama dengan berapa? 6 kombinasi 4 kalikan setengah pangkat 4 kalikan setengah pangkat 2. Berarti berapa? 6, 5, 4, 3 per 4, 3, 2, 1. Berarti berapa? Kali 10 1/2 pangkat 6. Berarti sama dengan berapa ini? 15/6.